Air itu sengaja diambil dari lereng Gunung Merbabu yang paling tinggi, dipikul oleh berbilang penduduk negeri. Sejatinya, Mahisa Kenanga sudah memandikan dirinya di tuk yang tertinggi, sehingga upacara pemandian itu menjadi perlambang saja. Mahisa Kenanga tampak duduk dengan wajah yang pucat. Untuk beberapa jenak, ia dimandikan oleh Kajenar dengan air bunga setaman yang dicinduk dari gentong besar. Sepemandian berikutnya, tubuh Mahisa Kenanga dibersihkan dengan air bunga kenanga hingga wangi semerbak. Sejak kecil hingga diangkat menjadi putra mahkota kerajaan Pajang, Mahisa Kenanga memang sudah dimandikan dengan bunga-bunga, terutama ketika diselenggarakan upacara dan hajatan. Ibunya, Ratu Retna Pembayun Pandan Laras, telah sering mengenalkan tata cara peribadatan dan peribahasa upacara. Dan, di antara ketiga putra Prabu Handayaningrat, Mahisa Kenanga tampak lebih tanggap menerima titah dan pengajaran dari ibunya. Kajenar adalah guru suci yang pertama dilihat oleh Karebet di Pengging. Setiap purnama candra, ia mendapati Kajenar rajin mengunjungi ayahnya. Ada selang 2 purnama candra, Kajenar tidak menampakkan diri. Dia pamit ke Amparan Jati, terang Punggawa kepada Karebet. Karebet tidak melanjutkan tanya, karena Punggawa menyebut Amparan Jati adalah negeri yang jauh. Bisa sepekan lebih perjalanan laut, tukas Punggawa menerangkan, di Amparan Jati terdapat seorang Maharesi bergelar Sunan Gunung Jati. Hamba pernah ke sana beberapa kali mengaturkan sesembahan Ki Ageng Pengging Sepuh. Satu rombongan besar tiba-tiba datang ke Pendapa Pengging. Tidak kurang dari 20 orang lelaki muda dan gagah. Terdapat pula 2 perempuan muda yang tertutup selendang merah. Rombongan itu tampak membawa barang berpikul-pikul di dalam bakul-bakul besar. Bakul-bakul itu dimuat dan ditunggangi di dalam 10 pedati yang ditarik masing-masing oleh 2 ekor kerbau besar. 2 orang utusan datang mewakili ke Pendapa Pengging. Keduanya mengenakan surjan, berbaju batik. Dada bidang dengan selempang batik di pinggang. Ciri keduanya santri-santri dari Gelagah Wangi. Sebelum diterima di Paseban Pengging, keduanya mendapat layanan ramah dari para punggawa. Keduanya bebersih diri selayak kaum santri dengan berwudu dan beristirahat yang cukup. Andika harap memperkenalkan diri sebelum menyampaikan maksud dan tujuan, ujar seorang punggawa dengan suara pelan. Kawula Wanapala, lajeng Niki Wanapati, jawab lelaki berbadan lebih kekar, memberi isyarat pada lelaki di sebelahnya. Dari mana hendak kemana? Kami dari Sangha Gelagah Wangi, ingin mengatur sembah Raden Patah kepada Ki Ageng Pengging Sepuh. Sebagai pihak yang lebih muda, Kanjeng Gusti Raden Patah menitipkan beberapa barang tak berharga, jawab Wanapala, merendah. Baik, sesembah kami terima, sahut punggawa. Setelah mengambil jeda dan menunaikan sholat, rombongan itu dipersilakan untuk menemui Mahisa Kenanga di Balairung Dalem Pangeran. Mahisa Kenanga duduk di singgasana bersama istrinya, Nyai Mas Mandoko. Di paseban itu, sudah berjajar beragam jenis makanan dan buah-buahan. Silakan menikmati hidangan, sila Mahisa Kenanga, membuka telapak tangannya. Tanpa sungkan, rombongan itu menyantap hidangan yang sudah terhampar di meja duduk. Ada gerangan apa, jauh-jauh dari Gelagah Wangi kemari? Apalagi dengan membawa berbagai macam hadiah mahal seperti ini. Apa kabar Paman Raden Patah di Gelagah Wangi? Tanya Mahisa Kenanga manakala rombongan tamu itu selesai menyantap hidangan. Ampun beribu ampun. Paduka, kami hanya mendapat titah dari Kanjeng Gusti Raden Patah untuk mengantar sesembahan ini kepada Ki Ageng Pengging Sepuh. Sebagai rasa hormat yang muda kepada yang lebih tua. Jika kurang berkenan, maafkan kami dan Kanjeng Gusti Raden Patah, kata Wanapala, mewakili rombongan. Sesembahan kami terima dengan baik. Dan, atas nama Prabu Handayaningrat, Ki Ageng Pengging Sepuh, saya mohon maaf. Sayang, Sang Prabu tidak berkenan diganggu karena sedang menunaikan tirakat. Prabu Handayaningrat telah mandek mandita sehingga tidak bisa melayani tetamu dan para kawula. Benar-benar mandek mandita. Sekarang, Prabu Handayaningrat benar-benar tekun beribadah. Beberapa hari, Wanapala, Wanapati, dan rombongannya dipersilakan oleh Kanjeng Mahisa Kenanga untuk melancong di kota Pengging yang ramai. Rombongan Wanapala itu menelusuri setiap gang dan pasar. Mereka melihat penduduk kota Pengging yang damai dan ramah. Tidak ada tanda-tanda kejahatan,
pencurian, atau pencoleng. Wanapala dan Wanapati tak lupa membagi-bagikan hadiah kepada penduduk yang mereka jumpai. Hadiah tembakau yang sangat mahal. Seusai melancong, mereka kembali lagi ke Paseban Pengging. Kanjeng Mahisa Kenanga mengucapkan terima kasih kepada Wanapala dan Wanapati. Tidak mengapa, Paduka, yang terpenting bagi kami, sudah purna tugas dari beban kami yang dititahkan oleh Kanjeng Gusti Raden Patah. Selain hadiah-hadiah ini, kami juga dititahkan untuk mengantar dua puteri kedaton ini untuk dipersembahkan kepada Paduka. Setelah puas melancong, mengitari kota Pengging, Wanapala, Wanapati, dan rombongannya pun pamit pulang ke Gelagahwangi.